Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Semua jemaat, keluarga besar dari Chosen Generation, apa kabar semuanya? Saya rindu kita semua bisa berjumpa lagi, kita semua bisa bersama-sama lagi ibadah di BNB, kita semua bisa sama-sama nyembah lagi. Rindu sekali, tapi memang keadaan belum memungkinkan dan Tuhan juga belum mengizinkan. Jadi ya kita menahan diri dulu. Tapi doa kita supaya kita semua dalam kondisi baik-baik, sehat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Tuhan jamah yang sakit, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kesembuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih bersyukur, kita masih bisa beribadah, kita masih bersyukur kalau kita masih bisa berdoa, karena kita punya Allah yang tidak pernah terbatas. Sama-sama saudara, kita mau mulai ibadah ini. Sebelumnya kita satukan hati di dalam doa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat perjumpaan ini, ibadah Minggu Raya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami semua Tuhan tidak ada yang suam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua bergelora Tuhan untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu, tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang melepaskan. Terima kasih Tuhan untuk bilur-Mu yang telah menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa Allah kami terus dibangun, dibangkitkan, dan kami terus Tuhan dijadikan manusia-manusia yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Tuhan berbicara lewat acara ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua pencuri-pencuri benih firman Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Allah yang bertata di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya, di mana ada Roh Allah, di situ ada kuasa, ada mujizat, ada kelepasan yang tidak ada taranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyatakan isi hati Tuhan. Biar kelepasan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pelayanan ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Maju terus dalam Tuhan. Hari ini Tuhan menggiring saya untuk berbicara tentang hidup tanpa ragi. Sama-sama kita belajar, kita mau belajar bagaimana hidup tanpa ragi. Kadang banyak sekali, termasuk saya sendiri, masih banyak raginya. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Biarkan kita tersadarkan lewat pemberitaan firman ini. Kita semua disadarkan, termasuk saya sendiri. Kita semua disadarkan benar-benar gimana caranya kita hidup tanpa ragi lagi. Kita hidup benar-benar tulus di hadapan Tuhan, murni di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita buka sama-sama di Keluaran 13 ayat 3 dan 7. Keluaran 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan suatu pun yang beragi. Ayat 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Iya. Ini satu hal yang luar biasa. Musa menyampaikan melalui Tuhan. Musa menjadi juru bicara Tuhan. Dia menyampaikan apa yang harus dilakukan bangsa Israel setelah mereka dilepas dari perbudakan Mesir. Apa yang harus mereka lakukan setelah mereka lolos dari bahaya maut, anak-anak sulung. Terus kemudian mereka dilepas dari tanah Mesir. Apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka lakukan di ayat 3 dibilang, peringati hari kemenangan itu. Mereka harus memperingati hari kemenangan itu. Gimana caranya
Gimana caranya mereka memperingati hari kemenangan itu? Hari kemenangan itu adalah hari penebusan, di mana oleh darah domba mereka dilepaskan dari bahaya maut. Ini menggambarkan penebusan Yesus. Setelah saudara dan saya ditebus, kita harus memperingati dengan cara makan roti tanpa ragi. Berapa lama kita harus makan roti tanpa ragi? Ayat 7 tadi dibilang selama 7 hari. 7 itu angka sempurna. Jadi setelah saudara dilepaskan dari kuasa kegelapan, dari hidup yang lama, saudara harus memperingatinya dengan cara makan roti tanpa ragi atau hidup tanpa ragi selama 7 hari, yang artinya hidup saudara harus sempurna. Sekali lagi, hidup saudara harus sempurna. Hal ini menggambarkan pentingnya mengingat apa yang Yesus telah lakukan bagi saudara dan saya dengan cara menjalani hidup tanpa ragi. Karena kekuatan tangannya, saudara lihat ya, di Alkitab tadi dibilang, karena kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa saudara dan saya keluar dari Mesir. Karena kekuatan tangannya, jadi kita tidak bisa membebaskan diri kita dari perbudakan. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan saudara dan saya dari perbudakan. Selain darah Yesus, tidak ada yang bisa membebaskan kita lagi dari perbudakan. Kita harus, saudara dan saya, harus mengisi kemerdekaan itu dengan cara hidup tanpa ragi, atau memakan Yesus sebagai hayat tanpa ragi. Sekali lagi, saudara dan saya harus memperingatinya dengan cara makan Yesus sebagai roti tanpa ragi sepanjang hidup kita, yaitu sempurna di seluruh hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Dengan cara hidup bertanggung jawab itu, artinya kita memperingati apa yang Yesus telah lakukan buat saudara dan saya. Sekali lagi saya ulang, dengan cara hidup seperti itu, hidup tanpa ragi, saudara sedang memperingati apa yang Yesus telah lakukan bagi saudara dan saya. Hidup bertanggung jawab, hidup penuh dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan rindukan. Saudara lihat di ayat 7. Bisa diulang sekali lagi di ayat 7. Keluaran 13 ayat 7. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Suatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Luar biasa ya. Dilihat tidak boleh, dilihat saja tidak boleh. Tidak satu pun yang beragi boleh dilihat di daerah kita. Berarti saudara bukan hanya hidup tanpa ragi, tapi saudara juga hidup di lingkungan yang tidak boleh beragi. Saudara harus menghindari persentuhan-persentuhan dengan orang-orang yang hidupnya beragi. Saudara tidak boleh terjerumus dalam ragi-ragi mereka, dalam cara hidup yang salah. Ini yang Tuhan rindukan dari saudara dan saya. Gimana caranya hidup kita menjadi sempurna? Dengan kesempurnaan hidup itu, kita sedang memperingati atau kita menghargai korban kematian Yesus di atas kayu salib yang telah membebaskan saudara dan saya dari perbudakan karena dosa. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 5 ayat ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Iya, saudara perhatikan luar biasa di sini. Dibilang buang ragi yang lama. Artinya cara hidup yang lama tidak boleh ada lagi di dalam kita.
Semua kenikmatan-kenikmatan masa lalu kita, apa yang menurut kita nikmat di masa lalu, apa yang menurut kita keuntungan di masa lalu, hendaklah kita anggap rugi ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita mendapati Dia sebagai pribadi yang sungguh-sungguh telah mengubah hidup kita, sungguh-sungguh telah membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan, dari segala bentuk kejahatan-kejahatan. Kita dibebaskan dari api yang kekal oleh Dia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya dan selayaknya kita hidup bagi Dia. Di situ dibilang, buang ragi yang lama itu supaya kita menjadi adonan yang baru. Saudara tidak bisa jadi adonan yang baru kalau saudara tidak pernah membuang ragi-ragi itu. Kalau saudara masih tetap bercampur dengan cara hidup yang lama, saudara tetap adonan lama. Kalau saudara mau jadi adonan baru, tidak ada cara lain. Saudara telah diperbarui di dalam Yesus, saudara harus hidup tanpa ragi setelah itu. Saya berharap saudara bisa ngerti di sini. Paulus berkata di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, luar biasa ya. Begitu kita mengenal Yesus, semuanya harus jadi sampah. Semua yang merupakan kebanggaan kita di masa lalu, semua keuntungan-keuntungan, semua kenikmatan-kenikmatan dunia di masa lalu harus menjadi sampah. Kalau itu tidak menjadi sampah, itu akan menjadi penyakit dalam tubuh saudara dan saya. Itu akan menjadi ragi buat saudara dan saya. Dan saudara tidak pernah akan menjadi adonan-adonan yang baru. Paulus menyadari ini, dia bilang, aku buang semuanya, karena semuanya aku anggap sebagai sampah. Karena aku telah mengenal pribadi yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus. Kalau saudara sungguh-sungguh telah mengenal pribadi yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus, harusnya sampai hari ini kita sudah menganggap sampah semua di luar Kristus. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menghargai korban penebusannya dan supaya hidup kita menjadi sempurna. Hidup kita sungguh-sungguh hidup yang bertanggung jawab, hidup tanpa ragi. Paulus berkata, hendaklah kita pesta bukan dengan ragi yang lama. Pesta, orang berpesta, banyak sekali orang berpesta konotasinya dengan ragi yang lama. Pesta artinya kita berfoya-foya, kita happy-happy, kita sedang-sedang. Nah, di sini dibilang pestanya bukan pesta itu pesta ragi namanya, itu pesta ragi. Paulus bilang di Korintus, kita berpesta dengan roti tanpa ragi. Artinya kita berpesta bersama dengan Tuhan. Gimana caranya saudara berpesta bersama dengan Tuhan? Yaitu ketika saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara memuji dan memuliakan Tuhan. Di situ saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Tanpa saudara sadar, begitu saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara sedang berpesta bersama dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Tuhan mau memisahkan kita dari semua ragi-ragi itu. Tuhan mau memisahkan saudara dan saya dari segala sesuatu yang gak beres. Supaya kita benar-benar menjadi adonan baru. Supaya benar-benar kita bisa dinikmati oleh Allah. Kita menjadi makanan para imam. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara tidak bakal bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau saudara masih adonan lama atau saudara masih roti yang dengan ragi. Saudara tidak akan bisa menjadi berkat banyak orang. Saudara harus berubah. Kita semua, saya juga termasuk. Kita semua harus berubah supaya benar-benar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus tidak lagi berpesta dengan cara pesta yang lama. Kita tidak lagi berpesta dengan cara happy-happy, hura-hura. Tapi kita berpesta dengan cara yang baru, yaitu dengan cara melipat tangan, tundukkan kepala, saudara mulai menyembah Tuhan. Kita masuk dalam pesta-pesta surgawi di situ, bersama dengan Allah yang telah menebus kita.
Ini luar biasa, saudara. Tuhan mau kita, saudara dan saya, sampai ke tingkat situ. Kita menyadari ini. Benar-benar saudara dan saya hidup tanpa ragi. Sama-sama kita lihat di Matius 16 ayat 11 dan 12. Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, saudara lihat ya. Tuhan mengingatkan, hati-hati, ada ragi Farisi, ada ragi Saduki, yaitu pengajaran. Ini bicara soal pengajaran. Hati-hati dengan pengajaran firman Tuhan yang sangat amat menggiurkan. Bicara soal berkat, bicara soal mujizat, bicara tentang semua yang sebenarnya bersifat daging, tapi dikemas dalam wujud rohani. Dan Tuhan bilang berhati-hati. Ini bahaya yang tidak tampak. Ini penipuan yang kelihatannya rohani, padahal hanya bungkusnya rohani, tapi dalamnya itu bersifat daging dan sangat duniawi. Hati-hati, kata Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran yang seperti ini. Paulus berkata kepada Timotius di 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 6. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iya. Jadi Paulus sedang mengingatkan kepada Timotius, hati-hati loh dengan pengajaran-pengajaran, hati-hati dengan ajaran-ajaran. Kelihatannya ajaran ini sehat, tapi sebenarnya pengajaran ini tidak sehat. Kenapa? Karena ini di luar pengajaran Yesus Kristus. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi sebenarnya di luar pengajaran-pengajaran yang sehat. Ini bahaya, saudara. Ini bahaya. Ada orang-orang yang memang mencari keuntungan supaya semua orang bisa dengar, supaya banyak orang bisa ngasih persembahan, segala sesuatu yang mengiming-imingkan, akhirnya orang ditantang, segala macam. Ini pengajaran yang tidak sehat, yang sebenarnya mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan ini bahaya. Ini bahaya luar biasa. Paulus berkata, hati-hati dengan pengajaran ini. Saudaraku, Paulus berkata, memang ibadah pasti membawa keuntungan, tapi jangan cari keuntungan dari ibadah. Saya harap saudara bisa ngerti. Memang ibadah itu pasti mendatangkan keuntungan, tapi fokusnya atau kuncinya jangan cari keuntungan di ibadah. Saudara, ibadah itu saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara melayani Tuhan. Jangan ada unsur pribadi. Kenapa? Karena kalau ada unsur pribadi, akhirnya fokus kita salah. Larinya pasti salah. Fokusnya bukan di situ, fokusnya di Tuhan. Terlepas dari Tuhan berkati kita, itu udah pasti. Saudara pasti diberkati kalau saudara beribadah. Saudara pasti ada keuntungan di balik ibadah itu. Tapi jangan fokus di keuntungannya, jangan fokus di berkatnya, tapi fokus di Tuhannya. Roma 16 ayat 17 dan 18. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Iya,
Hati-hati saudara, makna ragi yang ini adalah pengajaran. Bisa makna ragi itu berarti juga pengajaran. Roti tanpa ragi, saudara perhatikan baik-baik. Roti tanpa ragi, jika dipanggang, kalau saudara punya adonan, saudara masukin tanpa ragi, adonan ini cuma dicampur air, tepung dicampur air, bila dipanggang, hasilnya tidak menarik. Benar-benar tidak menarik. Kenapa? Karena dia tidak berkembang. Tidak berkembang. Tapi justru menyembuhkan jiwa. Tapi roti yang beragi dipanggang itu akan mengembang dan terlihat sangat menarik. Tapi sayang, begitu dibelah, isinya kosong. Begitu dibelah, isinya kosong. Sayangnya, banyak orang yang senang, yang nampaknya bagus. Ya, tapi kosong sebenarnya, tidak ada isinya. Dibanding dengan yang jelek, tapi isinya sangat padat. Dan itu yang menyembuhkan sebenarnya. Biasanya pengajaran yang beragi akan mengembang. Banyak orang cari, banyak orang senang. Akan mengembang seperti adonan yang dicampur dengan ragi. Sangat duniawi, itu akan mengembang. Tapi adonannya tanpa ragi itu tidak pernah bisa mengembang. Biasanya akan terus begitu aja, terus dan tidak semenarik yang dicampur dengan ragi. Saya berharap saudara bisa ngerti. Ingat saudara, jika Yesus adalah kepala kita dan Dia adalah roti tanpa ragi, bagaimana saudara bisa menjadi tubuhnya jika saudara adalah adonan yang beragi? Sekali lagi, jika kepala kita adalah Yesus yang adalah roti tanpa ragi, bagaimana kita mengaku tubuhnya jika kita menyantol pada Dia atau kita nyangkut dengan Dia, tapi kita masih beragi? Gimana? Tidak mungkin. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Iya. Ini luar biasa saudara. Dialah roti yang tidak beragi itu. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17, karena roti itu adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Iya, roti itu satu. Kita ini satu bagian. Gimana caranya kita menjadi roti itu kalau kita masih beragi? Kita nggak bisa dapat bagian dalam roti itu. Kita nggak bisa dapat bagian dalam tubuh itu kalau saudara dan saya masih hidup dengan ragi. Nggak bisa. Kita harus menyingkirkan semua ragi dari hidup kita. Semua yang nggak beres dari hidup kita, kita harus singkirkan. Baru kita bisa terikat dengan Dia sebagai kepala yang roti tanpa ragi. Saya berharap saudara bisa memahami ini. Kita adalah tubuhnya. Kita adalah tubuhnya. Sekali lagi, kalau kita adalah tubuhnya, kepala kita tanpa ragi, tubuhnya harus juga tanpa ragi. Gimana caranya hidup kita? Sepanjang hidup kita, kita makan roti tanpa ragi. Artinya sepanjang hidup kita, kita hidup tanpa ragi lagi. Gimana caranya kita hidup sungguh-sungguh bertanggung jawab, menghargai korban penebusan Yesus di atas kayu salib. Saudaraku, ragi bekerja di dalam kesuam-suaman. Ini penting saudara. Saudara harus catat ini. Ragi bekerja di dalam kesuam-suaman. Kenapa saya bilang gitu? Saudara perhatikan. Adonan kalau dicampur dengan ragi tidak bisa ditaruh di suhu yang tinggi. Artinya tidak bisa dipanggang. Tidak bisa langsung dipanggang. Dia harus kembang dulu. Nah, roti ini
Adonan ini tidak bisa juga ditaruh di freezer. Suhu yang dingin, suhu yang panas nggak bisa, suhu dingin nggak bisa. Biarkan dia ditaruh di tempat yang suam, baru dia bisa mengembang. Sekali lagi, adonan yang dicampur dengan ragi baru bisa mengembang kalau dia ditaruh di tempat yang suam. Ditaruh di tempat yang suhunya sangat panas, dia tidak akan mengembang. Ditaruh di tempat yang suhunya sangat dingin, dia tidak akan mengembang. Dia harus ditaruh di tempat yang suhunya suam-suam, baru bisa mengembang. Saudara perhatikan ini, Kalau saudara suam, kalau saudara ada hidup dengan ragi, kalau saudara hidup beragi, saya jamin saudara pasti suam. Saudara ndak panas, ndak dingin dalam cari Tuhan. Saya bilang ya, saya minta saudara garis bawahi hal ini. Orang yang tidak panas cari Tuhan, dia akan dipanasi kuasa gelap untuk mengejar dunia. Orang yang tidak panas, menggebu-gebu mencari Tuhan, dia akan dipanasi oleh kuasa gelap untuk mengejar dunia. Orang yang tidak dingin cari Tuhan, orang yang tidak dingin cari Tuhan, akan dibekukan oleh kuasa gelap. Hatinya tambah hari tambah dingin untuk tidak mencintai Tuhan. Kalau saudara sampai ke tingkat ini, saudara dalam masalah fatal. Saya bilang saudara kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin, kalau saudara suam, ragi masuk. Kalau saudara suam, ragi pasti masuk, saudara akan hidup dengan ragi. Tuhan mau kita hidup tanpa ragi. Saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Gimana cara hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang-orang yang benar-benar menghargai korban kematian Yesus dengan cara 7 hari, artinya sempurna sepanjang hidup kita, hidup tanpa ragi? Ataukah masih ada ragi di sekitar kita dan kita toleransi dengan ragi itu? Kita masih hidup dengan ragi itu dan kita merasa semuanya baik-baik saja. Itu bahaya luar biasa, saudara. Bahaya luar biasa. Jika kehidupan kekristenanmu mulai suam, sekali lagi saya bilang, jika kehidupan kekristenanmu mulai suam, perhatikan, ragi pasti masuk. Ragi pasti masuk. Tidak bisa tidak. Adonan yang baru ini akan tercemar dengan ragi-ragi itu. Saudara harus kembali membuang ragi-raginya dan menjadi adonan-adonan yang baru tanpa ragi. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Di Alkitab kita melihat ada 3 macam ragi. Ada 3 macam ragi, yaitu yang pertama ragi Saduki, yang kedua ragi Farisi, nah yang ketiga ragi Herodes. 3 ragi ini adalah 3 ragi yang berbahaya. Selain bicara soal pengajaran, ragi-ragi ini juga bicara soal kehidupan kita yang lain yang harus kita singkirkan. Apa saja ragi Saduki itu? Apa sih maksud ragi Saduki? Apa yang dimaksud dengan ragi Farisi? Dan apa yang dimaksud dengan ragi Herodes? Sama-sama kita belajar ragi Saduki di Kisah Rasul 23 ayatnya ke-8. Ayat ke-8, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Iya. Orang Saduki, saya bilang, masih ada nggak hari ini? Banyak orang bilang, Saduki sudah tidak ada. Saya bilang, masih ada. Banyak orang-orang yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Banyak orang yang tidak percaya lagi dengan pelayanan-pelayanan pelepasan. Banyak orang yang tidak percaya lagi dengan roh-roh jahat yang bisa menyerang. Dan ini bahaya. Dan saya bilang, inilah ragi Saduki. Inilah ragi Saduki. Kalau kita mulai tidak percaya lagi dengan yang namanya pelayanan pelepasan, kalau kita tidak percaya lagi dengan yang namanya
dunia roh. Kita nggak percaya lagi dengan adanya surga dan neraka. Kita nggak percaya lagi dengan hukuman setelah kematian. Kita sudah kemasukan ragi Saduki. Itu yang pertama. Ragi Saduki juga bicara tentang tidak ada kebangkitan. Di dalam ajaran kekristenan, baptisan itu melambangkan kematian, penguburan, dan juga melambangkan kebangkitan atau hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Iya. Banyak kita bilang, oh Saduki sudah tidak ada. Nah, kalau kita bicara soal baptisan, ingat, baptisan itu bicara tentang kematian, penguburan manusia lama, dan bangkit dengan cara hidup yang baru. Berapa banyak orang Kristen yang belum sungguh-sungguh menyadari arti kebaptisan. Mereka merasa baptisan hanya untuk menjadi orang Kristen. Sekali lagi, mereka hanya merasa baptisan adalah ritual untuk menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus. Oleh sebab itu, mereka bisa merubah tata cara baptisan itu. Bisa dipercikan, tidak ada masalah. Ini orang-orang Saduki sebenarnya. Sekali lagi, mereka tidak mengenal yang namanya kebaptisan. Mereka termasuk warga Saduki. Mereka masih percaya dengan percikan-percikan. Mereka tidak sadar arti kematian dan kebangkitan. Inilah orang Saduki di akhir zaman ini. Inilah orang-orang Saduki di akhir zaman. Baptisan hanya liturgi. Baptisan hanya ritual-ritual rohani. Nggak ada makna yang lain. Kalau saudara membuang ragi Saduki ini, saudara akan mengerti arti baptisan yang benar. Yaitu saudara dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematiannya, sehingga saudara bisa dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Ketika saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara mati bersama Kristus, saudara siap untuk merubah gaya hidup saudara dan cara hidup saudara yang lama, dan memakai cara hidup yang baru atau pakaian-pakaian yang baru. Nah, banyak orang hanya menyadari sebagai ritual untuk menjadi Kristen. Ini salah. Ini pengajaran Saduki, salah satu bentuk pengajaran orang-orang Saduki. Selain itu, kebangkitan artinya juga cara hidup yang baru. Orang yang tidak percaya kebangkitan, artinya tidak percaya juga dengan hidup yang baru. Mereka tetap percaya dengan hidup yang lama. Mereka tetap percaya dengan olah pikir mereka. Mereka tetap percaya dengan kekuatan mereka. Mereka tetap percaya dengan gaya hidup mereka yang lama. Bagaimana caranya mereka mempertahankan hidup mereka dengan cara hidup yang lama, dan tidak menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan, dan tidak berubah hidup mereka. Mereka tidak percaya soal kebangkitan. Mereka tidak percaya tentang hidup yang baru. Mereka meremehkan yang namanya perbuatan-perbuatan, gaya hidup yang baru. Mereka remehkan semuanya. Mereka tidak mau hidup di dalam perubahan. Mereka pertahankan gaya hidup yang lama. Ini bahaya luar biasa. Ini ragi Saduki masuk di dalam gereja-gereja hari ini. Saya berharap saudara bisa ngerti, ragi Saduki banyak masuk di dalam gereja-gereja. Orang-orang yang tidak mau berubah, tidak mau diubah, dan mereka tetap mempertahankan gaya hidup yang lama. Yang penting mereka ibadah, yang penting mereka bayar perpuluhan, yang penting mereka memberi persembahan, yang penting mereka, emang Tuhan bisa disogok? Tuhan tidak bisa disogok. Tuhan gak butuh yang begitu-begitu. Yang Tuhan butuhkan adalah gaya hidupmu berubah dulu. Pasti semuanya akan berubah. Saya berharap saudara bisa ngerti.
Kita berhati-hati dengan ragi Saduki. Jangan-jangan ragi Saduki masih ada juga di saya. Jangan-jangan ragi Saduki juga masih ada di dalam saudara. Dan kita harus waspada akan hal ini. Gimana caranya kita, walaupun kita tidak berjumpa, walaupun kita tidak bertemu, tapi saudara terus mempertahankan kekudusan, gaya hidup yang benar, cara hidup yang kudus. Saudara terus jaga itu baik-baik. Saudara makan roti tanpa ragi itu. Saudara hargai korban Yesus di kayu salib. Saudara menghargai benar-benar darahnya yang telah membawa saudara keluar dari Mesir, dari perbudakan-perbudakan karena dosa. Nah, ini kita harus benar-benar waspada dengan hal ini. Sekali lagi, inilah Saduki akhir zaman, yang mereka yang tidak mengerti soal baptisan, mereka yang mempertahankan gaya hidup yang lama, mereka yang tidak peduli dengan perubahan-perubahan hidup. Ini Saduki akhir zaman. Hati-hati saudara. Roma 6 ayat 10 dan 12. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Iya, jangan lagi ada dosa yang menguasai tubuhmu yang fana ini. Biarkan hidupmu sungguh-sungguh diubah sama Tuhan. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh diperbaharui sama Tuhan. Benar-benar kita tidak lagi tertarik dengan ragi-ragi di dalam hidup kita. Biarlah kita tertarik dengan gaya hidup yang baru, dengan pesta bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tertarik dan yang menarik saudara dan saya. Pengajaran-pengajaran ragi Saduki ini benar-benar ditentang oleh Paulus di 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 15 ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia semuanya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti tidak perlu ada perubahan. Tidak perlu ada perubahan hidup. Justru karena Yesus dibangkitkan, kita harus berubah. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Dia hidup di dalam saudara, dia hidup di dalam saya. Dia hidup di dalam kita, supaya kita berubah hari demi hari semakin indah di hadapan Tuhan. Ini bahayanya saudara, kalau kita mempertahankan gaya hidup yang lama tanpa kita sadar ada ragi Saduki di dalam kita. Dan kitalah Saduki akhir zaman ini. Bahaya luar biasa saudara, bahaya luar biasa. Sekarang kita lihat yang kedua, ragi Farisi, Lukas 12 ayat ke-1. Lukas 12 ayat ke-1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Munafik, orang-orang munafik, ragi Farisi ini kemunafikan. Orang yang perkataan dan perbuatannya itu nggak sinkron. Orang yang perkataan dan perbuatannya nggak sinkron, banyak kepalsuan, banyak sekali kepura-puraan. Ini yang namanya kemunafikan. Saya pernah ketemu seorang perempuan. Saya pernah melayani seorang perempuan. Dia bilang gini, Pak, dulu saya waktu pertama kali saya dikejar-kejar sama cowok ini. Dia bilang gini, wah cowok ini baik, luar biasa Pak. Baik banget, baik sekali. Tapi begitu dia sudah jadi pacar saya, waduh jahatnya luar biasa. Kok berubah ya Pak? Saya langsung bilang gini, kamu dapat pacar orang Farisi. Munafik. Orang yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya jahat. Itu orang Farisi. Itu bahaya saudara. Itu bahaya. Kadang-kadang kita nggak menyadari. Kita nggak menyadari masih banyak kejahatan-kejahatan di kita.
Kadang mulut kita juga keluar semua kata-kata yang jahat. Kita masih suka gosip, kita masih suka ngomongin orang. Ini bahaya luar biasa, saudara. Ini bahaya luar biasa. Di depan orang kita bisa baik-baik, di belakang kita bisa ngomongin dia. Di belakang kita bisa ngancurin karakter dia. Ini bahaya luar biasa. Tanpa saudara sadar, tanpa saya sadar, kita punya ragi Farisi di situ. Banyak juga dari kita punya ragi Farisi tanpa kita menyadari. Begitu kita dalam masalah fatal, kita berani ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, kalau Engkau bebaskan saya dari masalah ini, saya akan beri Engkau 1 juta. Begitu saudara udah ngelihat anginnya sudah segar, saudara akan dibebaskan dari masalah ini, saudara mulai turunin, Tuhan, 500 ribu aja deh Tuhan. 500 ribu aja deh Tuhan. Kenapa? Karena 1 juta banyak Tuhan. Saya bisa beli makan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Nah, begitu saudara kena masalah lagi, ternyata anginnya gak enak lagi, saudara mundur lagi situasinya. Saudara mulai naikin lagi, Tuhan, 1 juta aja, benar Tuhan, saya akan beri 1 juta. Ini ragi Farisi, ini kemunafikan. Sebenarnya saudara gak mau ngasih ke Tuhan. Sekali lagi, sebenarnya saudara gak mau ngasih ke Tuhan. Jadi kesannya saudara mau nyogok Tuhan. Ini ragi Farisi, dan ini sangat berbahaya, saudara. Sekali lagi, ragi Farisi itu sangat berbahaya. Orang-orang munafik, ya orang-orang yang perkataan dan perbuatannya nggak sinkron. Di depan bisa baik-baik, di belakang dia hancurin orang. Di depan dia bisa baik-baik, di belakang dia tusuk orang. Ini bahaya luar biasa. Berapa banyak kita masih melakukan hal ini? Berapa banyak kita mudah berjanji sama Tuhan, mudah ngomong sama Tuhan, begitu harus melakukannya, kita nggak bisa melakukannya. Tanpa saudara sadar, ketika saudara berjanji sama Tuhan, itu dasar saudara. Begitu saudara tidak menggenapinya, you orang Farisi yang gampang ngomong, nggak mau melakukannya. Itu ragi, saudara. Itu ragi. Itu berbahaya. Banyak orang sebenarnya tidak mau memberi buat Tuhan. Memberi perpuluhan. Aduh, beratnya luar biasa. Hitung-hitungan banget sama Tuhan. Hitung-hitungan banget sama Tuhan. Untuk perpuluhan aja. Itu kan bahaya, saudara. Itu kan bahaya. Tapi begitu kena penyakit, baru langsung keluarin perpuluhannya. Baru keluarin semuanya. Itu ragi Farisi, saudara. Seakan-akan saudara lagi nyogok Tuhan. Tidak bisa. Selagi saudara sehat, lakukan apa bagianmu. Dan biarkan Tuhan melakukan apa bagian Tuhan. Amin. Kita sama-sama diubah sama Tuhan. Dan kita sama-sama mau berubah di dalam Tuhan. Kita sama-sama mau berubah di dalam Tuhan. Ingat saudara, ingat sekali lagi. Sama-sama mau berubah di dalam Tuhan. Munafik itu muncul karena ego yang besar. Semakin besar ego kita, semakin munafik kita. Sekali lagi, semakin besar ego kita, semakin munafik kita. Saudara ingat ya, di Matius 23 itu ada 7 kata celaka. Itu melambangkan kemunafikan. Coba kita sama-sama buka di Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Iya. Tidak mau orang lain lakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita sendiri tidak mau melakukannya. Kita halangin orang untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita juga nggak mau. Seringkali kita melakukan hal ini, udah nggak usah memberi, nggak usah kasih persembahan, nggak usah kasih perpuluhan. Kenapa? Pada dasarnya kita nggak mau. Itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Kita menghalangi orang untuk melakukan kebenaran karena kita sendiri nggak mau melakukan kebenaran. Itu celaka yang pertama. Sekarang kita lihat celaka yang kedua. Kepalsuan rohani. Matius 23 ayat 14. Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,
sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Iya, kepalsuan-kepalsuan rohani demi mendapatkan keuntungan-keuntungan jasmani. Sekali lagi, kepalsuan-kepalsuan rohani demi mendapat keuntungan-keuntungan jasmani. Ini bahaya tuh saudara. Banyak orang berjubah malaikat, berjubah pelayanan, tapi berhati kegelapan. Banyak orang seperti itu, berjubah malaikat, berjubah pelayanan, tapi berhati kegelapan. Celaka ini saudara, celaka ini saudara. Kalau saudara menghalangi orang untuk melakukan kebenaran karena saudara sendiri tidak mau melakukan kebenaran, atau saudara punya kepalsuan-kepalsuan rohani demi mendapatkan keuntungan-keuntungan jasmani, itu bahaya luar biasa. Banyak sekali orang merasa sudah pelayanan, tapi dosa jalan terus. Dosa jalan terus, hidup semau-maunya. Dan apakah ini yang disebut dengan kebenaran? Apakah ini yang disebut dengan kebenaran? Sekali lagi saya bilang sama saudara, pelayanan tidak pernah menghantarmu ke surga. Kebenaran yang akan menghantarmu ke surga. Pelayanan itu membawamu pada upah. Percuma engkau pelayanan tapi hidupmu tidak benar, karena engkau nggak bakal nyampe ke surga. Dan engkau tidak akan mendapatkan upah. Saya berharap saudara ngerti apa yang saya ngomongin ini. Matius 15 ayat 1-3. Matius 15 ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ayat 2, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Iya. Orang-orang ini mementingkan adat istiadat, tidak mementingkan kebenaran. Berapa banyak dari kita lebih mementingkan kekerabatan? Berapa banyak dari kita lebih mementingkan accepted, rasa diterima oleh keluarga dan segala macam, walaupun kita menyakiti hati Tuhan. Ini kepalsuan saudara, ini kemunafikan, ini jubah Farisi, ini ragi Farisi yang masih ada di kita. Kita toleransi dengan banyak hal, yang penting kita bisa diterima oleh banyak orang. Kita bisa toleransi dengan dosa, yang penting kita dianggap cool oleh banyak orang, dianggap keren oleh banyak orang. Tanpa saudara sadar, saudara roti yang beragi dan saudara akan mengembang. Saudara akan dilihat manis oleh orang, tapi begitu dibelah, kosong, gak ada isinya. Bahaya. Celaka yang ketiga, Matius 23 ayat 17-22. Matius 23 ayat 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ayat 18. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Ayat 20. Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Ayat 21. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Ayat 22. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Iya. Saya bilang yang ketiga ini, celaka yang ketiga, mengelabui orang dengan sumpah. Padahal hidup mereka melanggar sumpah. Kita seakan-akan baik, tapi padahal hidup kita melanggar sumpah kita sama Tuhan. Ini bahaya. Kita munafik. Benar, kita munafik dalam hal ini. Kita harus berubah, termasuk saya. Kita semua harus berubah. Ayo kita sama-sama berubah. Yuk saudara-saudara yang kasih, kita sama-sama berubah. Kita jangan mengelabui orang dengan sumpah-sumpah, dengan perkataan-perkataan yang indah-indah, yang manis-manis. Padahal hidup kita nggak manis. Hidup kita melanggar kebenaran, hidup kita melanggar sumpah. Itu bahaya saudara. Ayo sama-sama kita berubah. Kita buang ragi-ragi ini.
Yang keempat, celaka yang keempat. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Iya. Kita bayar kewajiban-kewajiban kita sama Tuhan, tapi kita nggak mau mengasihi sesama. Ini celaka, saudara. Tidak ada kasih pada sesama. Tidak ada kasih pada sesama. Di situ Tuhan bilang, di Alkitab Tuhan bilang, yang satu kamu lakukan, yang lain kamu abaikan. Nggak boleh. Jadi semua harus kamu lakukan. Semua harus kamu lakukan. Termasuk persepuluhan. Kamu bayar persepuluhan, kamu bayar persembahan, kamu juga mengasihi sesamamu. Jadi semua firman yang ada ditulis di firman harus kita kerjakan. Ini yang Tuhan maksudkan. Sekarang yang kelima, celaka yang kelima. Menjalankan ibadah tapi hati tidak pada Tuhan. Ibadah karena takut kena kutuk, takut neraka. Bukan takut karena Tuhan atau karena mengasihi Tuhan. Matius 23 ayat 23 sampai 22. Matius 23 ayat 25 sampai 26. Matius 23 ayat 25, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerapusan. Ayat 26, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Iya, kita membersihkan sebelah luar, kita nampak baik di luar, tapi di dalamnya penuh kejahatan. Kita menjalankan ibadah, tapi hati kita tidak pada Tuhan. Kita hanya takut kena kutuk, kita hanya takut neraka. Kita bukan takut sama Tuhan, bukan karena dasarnya mengasihi Tuhan, tapi karena ketakutan belaka. Itu gak boleh, saudara. Saudara datang ke Tuhan karena saudara butuh Tuhan. Saudara datang ke Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Tuhan rindu kita semua diubah, saudara dan saya diubah sama Tuhan. Kita buang semua ragi-ragi itu. Amin. Nah, yang keenam, kematian rohani. Kematian rohani, tidak adanya persekutuan lagi dengan Tuhan. Hati menjadi kotor dan penuh dengan kematian. Matius 23 ayat 27. Matius 23 ayat 27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Iya. Ingat ya saudara, yang keenam ini artinya kematian rohani. Tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Hati menjadi kotor, penuh dengan kematian. Kalau hati udah kotor, penuh kematian, semua pasti keluar semua yang jahat. Yang ada cuman kematian, dan kematian. Yang ketujuh, yang terakhir, Matius 23 ayat 29 sampai 31. Matius 23 ayat 29, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memindahkan tubuh orang-orang saleh. Ayat 30, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ayat 31, tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Iya, orang ini melambangkan adalah celaka yang ketujuh adalah menolak didikan, menyangkal kebenaran, tapi nampaknya seperti orang beribadah. Nampaknya seperti beribadah, tapi begitu firman ditabur, begitu kebenaran ditabur, ditolak mentah-mentah, disangkal begitu saja. Ini nggak bisa, saudara. Ini nggak bisa. Nggak boleh ada ragi-ragi ini di dalam kita. Kita ditabur firman Tuhan, kita terima aja, telan aja. Kenapa? Karena walaupun itu sakit, tapi pasti itu menyembuhkan. Telan aja, terima saja. Karena itu baik buat saudara, itu baik buat saya. Termasuk saya sendiri. Begitu saya menyampaikan firman, ini bukan buat saudara, bukan hanya buat saudara, tapi terutama juga buat saya. Karena pertama kali Tuhan mengajar saya, Tuhan menegur saya pertama. Saya harus berubah juga, baru saudara bisa berubah.
Kalau saya tidak berubah, apa artinya? Saudara pun tidak akan bisa berubah kok. Saya rindu saudara berubah. Saya rindu saya juga berubah. Itu yang paling pertama. Ayo sama-sama saudara, kita berubah. Kita buang semua ragi Farisi. Kita buang semua ragi Saduki ini. Kita buang dari diri kita. Semua yang jahat-jahat ini kita singkirkan dari kita. Supaya kita menjadi adonan-adonan yang baru. Matius 23 ayat 33. Hati-hati saudara, di dalam ragi ini pasti ada hukuman. Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Bagaimana mungkin kita bisa terluput dalam hukuman neraka kalau kita masih beragi? Kita nggak bakal bisa survive kalau saudara dan saya masih beragi. Ayo saudara-saudara, kita ngotot sama Tuhan mulai hari ini. Kita buang semua ragi itu. Kita singkirkan semua ragi itu dari diri kita. Supaya kita benar-benar menjadi adonan yang baru. Dengan cara hidup yang baru. Saya rindu kita semua berubah, termasuk saya. Begitu kita masuk, berjumpa lagi di BNB, kita semua sudah benar-benar berbeda. Kita sebenarnya sudah manusia yang baru. Pujian penyembahan kita berbeda. Gaya hidup kita berbeda. Semua dari kita serba berbeda. Biarlah di masa pengasingan ini, di masa kita di karantina ini, benar-benar kita mengoreksi diri kita. Benar-benar kita berubah sama-sama. Sampai kita menjadi pribadi yang berbeda. Nah, yang ketiga, ragi Herodes. Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ragi Herodes. Mereka menyebutnya kaum Herodian. Yaitu orang yang kiblatnya pada Herodes. Ragi Herodes ini para pencari muka, para penjilat yang menjilat demi uang, menjilat demi nama baik, menjilat demi diterima dari lingkungan, rela tinggalin kebenaran, gak peduli dengan yang namanya kebenaran. Mereka kejar kedudukan, kejar pujian. Mereka mau dihargai, mau dihormati. Mereka duduk di tempat-tempat tertinggi. Nah, ini orang-orang yang begini masih punya ragi Herodes. Kalau saudara masih punya harga diri, saya bilang saudara masih punya ragi Herodes. Hati-hati saudara. Saudara bisa menjadi penjilat. Saudara bisa melakukan apa aja demi keuntungan saudara. Ini ragi Herodes yang harus saudara dan saya singkirkan dari hidup kita. Supaya benar-benar kita hidup tanpa ragi. Saya berharap saudara benar-benar bisa ngerti. Saya juga bisa ngerti akan hal ini. Kita sama-sama berubah yuk. Kita sama-sama pegangan tangan yuk. Kita saling mendoakan yuk. Kita sama-sama berubah yuk. Kita jadi manusia yang baru. Kita menjadi manusia yang berbeda. Benar-benar kita hidup di dalam kebenaran. Dan benar-benar kita berjalan di dalam kebenaran itu. Benar-benar kita buang semua ragi-ragi itu dari diri kita. Kita kejar yang namanya kebenaran. Kita kejar yang namanya kekudusan. Sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Paulus mengalami orang yang punya ragi Herodes ini. Di 2 Timotius 4 ayat 10 dan 11. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanan penting bagiku. Iya, saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan, di sini luar biasa. Demas mencintai dunia. Mencintai dunia. Ini ragi Herodes. Dia meninggalkan aku. Dia membelot dari kebenaran. Dia membelot dari jalan Tuhan. Dia mencintai dunia. Dia lari ke dunia. Ini ragi Herodes. Hati-hati saudara. Kalau saudara masih cari untung, masih cari kesenangan, masih cari kenikmatan, masih cari uang dari pelayanan, saudara masih menjadi penjilat, saudara masih hidup di dalam keduniawian, hati-hati saudara. Itu ragi Herodes yang harus saudara buang. Saudara kita semua masih jadi kaum Herodian, orang-orang yang menjadikan Herodes sebagai Tuhan kita. Hati-hati, ini bahaya luar biasa saudara, bahaya.
Jangan ada, saya bilang sekali lagi, jangan ada ragi Saduki. Hiduplah dalam kebenaran. Jangan ada ragi Farisi. Tinggalin, jauhin kemunafikan. Jangan ada ragi Herodes. Jangan cari untung. Jangan cari kesenangan pribadi. Cari kesenangan Tuhan. Cari kenikmatan Tuhan. Di mana Tuhan disenangkan, di situ ada kita. Di mana Tuhan ditinggikan, di situ ada kita. Jangan di mana gula ada gula, di situ ada semut. Jangan. Tapi mulai hari ini, di mana Tuhan disenangkan, di mana Tuhan ditinggikan, di situ kita ada di situ. Mari saudara-saudara kita sama-sama berubah. Mari saudara-saudara kita sama-sama tinggalkan semua cara hidup kita yang lama, sehingga kita benar-benar dirubah menjadi adonan-adonan yang baru. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, terima kasih Tuhan. Firman sudah boleh ditaburkan. Engkau sudah berbicara dengan gamblang dan lugas Tuhan. Terima kasih. Kami semua ditegur, kami semua diubah. Biarlah Tuhan, kami semua rindu untuk diubah. Kami semua rindu untuk diperbarui di dalam kebenaran ini. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, biar sungguh-sungguh kami tidak menaruh curiga atas kebenaran ini. Kami membuka hati, biar kebenaran ini menampar kami dan membebaskan kami dari semua cara hidup kami yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, biar hidup kami sungguh-sungguh menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Biar sungguh-sungguh hidup kami memancarkan kemuliaan Yesus. Biar sungguh-sungguh hidup kami menyenangkan hati Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita maju dan bertumbuh di dalam kebenaran. Amin.